saya akan menjelaskan definisi tentang ekologi. Apa itu ekologi? Menurut Pramuji dan Ukasa menyebutkan bahwa ekologi sebagai suatu ilmu yang merupakan cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup dengan lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Teori ekologi pada prinsipnya dapat diadopsi atau diterapkan dalam ilmu administrasi negara dengan analogi bahwa administrasi negara sebagai organisme mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidup, di mana administrasi negara itu tumbuh dan berkembang untuk keperluan analisis ekologi. Administrasi negara dapat diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas administrasi yang mempunyai potensi mempengaruhi sebagian ataupun administrasi secara keseluruhan. Ekologi pemerintahan terdiri atas dua kata, yakni ekologi dan pemerintahan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, atau dengan kata lain lingkungan tempat organisme tinggal atau hidup. Logos artinya ilmu. Ekologi mempunyai makna tergantung tentang organisme. Baik, untuk pemateri selanjutnya boleh langsung dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor lingkungan fisik geografis terhadap kemampuan pemerintahan dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Definisi konsep lingkungan fisik geografis ini termasuk ke dalam lingkungan fisik yang meliputi tiga aspek. Yang pertama ada kondisi lingkungan geografis, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada sumber daya alam. Untuk yang pertama ada kondisi lingkungan geografis. Ini meliputi tentang luas wilayah, bentuk wilayah, juga iklim dalam wilayah tersebut. Dalam pengelolaan dan pelayanan publik, lingkungan geografis ini sangatlah berpengaruh dikarenakan dapat memfasilitasi sebagai hubungan bilateral dan hubungan multilateral antar berbagai sektor. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi ketersediaan dan kuantitas serta kualitas serta pengelolaan sumber daya alamnya. Bisa dilihat dari upaya-upaya pemerintah untuk mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam bagi masyarakatnya kelak. Dengan adanya Departemen Pertanian, terus ada Kelautan, Maritim, dan Kementerian Pariwisata, itu menjadi bagian dari pengembangan sumber daya alam. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau kondisi demografis. Kondisi ini meliputi tentang jumlah kelahiran, jumlah penduduk, jumlah kematian, atau struktur umur sampai distribusi penduduknya. Mungkin sekian. Baik, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang hubungan antara lingkungan fisik dan kebijakan pemerintahan. Hubungan antara lingkungan fisik dan juga kebijakan pemerintahan itu sangatlah erat ya, karena kondisi geografis salah satu wilayah dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan pemerintahan yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik fisik dan lingkungan yang spesifik untuk setiap daerah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini juga terdapat 3 poin ya. Yang pertama pengaruh lingkungan fisik terhadap kebijakan pembangunan, yang kedua perencanaan berbasis data geografis, dan yang ketiga contoh kebijakan yang responsif terhadap lingkungan fisik. Yang pertama pengaruh lingkungan fisik terhadap kebijakan pembangunan. Lingkungan fisik seperti topografi, iklim, dan ketersediaan sumber daya alam menentukan jenis pembangunan yang dapat dilakukan di suatu daerah. Misalnya, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti hutan, alat atau mineral, mungkin lebih fokus pada pengembangan industri efektif ekstraktif. Di sisi
kawasan di daerah pegunungan memerlukan teknik konstruksi yang berbeda dibandingkan dengan daerah latar belakang. Oleh karena itu, pemahaman tentang lingkungan fisik sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang benar. Yang kedua, perencanaan berbasis data geografis, di mana konteks ini penggunaan data geografis menjadi sangat krusial. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah dapat memetakan potensi risiko di suatu wilayah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Dan yang terakhir, contoh kebijakan yang responsif terhadap lingkungan fisik. Sebagai contoh konkret dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, pemerintah daerah di wilayah rawan bencana seringkali menerapkan kebijakan mitigasi seperti penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Hal ini mencakup pembatasan pembangunan di daerah rawan longsor atau banjir, serta pengembangan infrastruktur hijau yang mengurangi dampak lingkungan. Terima kasih. Materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung. Yang pertama, ada pentingnya sumber daya alam dalam membangun berkelanjutan. Yang kesatu, peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan SDA yang bekerja sama tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manfaat. Yang kedua, keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian. Pengelolaan SDA yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara eksploitasi untuk keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sebagai contoh dalam pengelolaan hutan, pendekatan yang berkelanjutan dapat mencakup praktik seperti penanaman kembali dan pemanfaatan hasil non kayu yang tidak merusak ekosistem. Untuk yang ketiga, ada partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam mengelola SDA. Masyarakat yang tidak di sekitar sumber daya alam bisanya memiliki pengetahuan tradisional yang berharga dan merupakan pihak yang paling merasakan dampak dan pengelolaan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian SDA. Untuk yang keempat adalah teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya alam. Penerapan teknologi modern juga menjadi kunci dalam pengelolaan SDA yang efisien. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya seperti teknologi pertanian presisi
dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk sehingga meningkatkan hasil panen tanpa merusak tanah. Dan untuk poin yang B yaitu strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk yang pertama ada materi penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat. Pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ketat terhadap eksploitasi SDA untuk mencegah praktik ilegal dan tidak berkelanjutan. Hal ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas penambangan. Untuk yang kedua ada pengelolaan berbasis ekosistem. Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem harus diterapkan untuk mempertimbangkan interaksi antara berbagai komponen ekosistem dalam pengelolaan SDA. Dengan memahami hubungan antara flora, fauna, dan lingkungan fisik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan efektif dalam melindungi keberagaman hayati serta fungsi ekologis. Untuk yang ketiga ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dapat pengelolaan SDA sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam memiliki pengetahuan tradisional yang dapat membantu dalam pengelolaan yang lebih baik. Untuk yang keempat ada investasi dalam riset dan teknologi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi baru sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDA. Teknologi modern dapat membantu dalam mengurangi dampak negatif dari eksploitasi SDA seperti teknologi pertanian presisi yang mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk serta teknologi pemantauan lingkungan untuk mendeteksi perubahan ekosistem secara dini. Untuk yang kelima ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian SDA melalui pendidikan formal dan informal sangat penting untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan. Untuk yang keenam ada pengembangan ekonomi hijau dan biru. Mengembangkan ekonomi hijau dan biru merupakan strategi yang jangka panjang untuk memanfaatkan SDA secara berkelanjutan. Ekonomi hijau fokus pada praktik tanah, praktik ramah lingkungan di sekitar pertanian dan industri. Sedangkan ekonomi biru berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kedua pendekatan ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja sambil menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator atas memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan dari pengelolaan sumber daya alam. Jadi teman-teman di sini terdapat beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada tantangan regulasi, kemudian tantangan finansial, tantangan politis, tantangan pengetahuan teknis. Jadi kita sedikit bedah dulu atau telaah dari poin yang pertama. Di sini ada tantangan regulasi. Seperti yang kita tahu, regulasi merupakan sebuah aturan. Sebenarnya untuk di pemerintahan ini sudah ada regulasi yang mengatur mengenai masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Tepatnya itu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah dijelaskan. Akan tetapi penerapannya itu masih seringkali mendapatkan permasalahan karena bisa jadi penegakan hukumnya yang kurang ataupun bisa jadi regulasi itu yang memang belum tajam. Selain itu sini ada tantangan finansial. Seperti yang kita tahu, finansial ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Dalam mengatasi masalah lingkungan juga seringkali mendapatkan tantangan finansial karena
anggaran yang digunakan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dan mengatasi masalah lingkungan itu lebih sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan anggaran misal untuk pengadaan pegawai ataupun juga pendidikan. Kemudian di sini ada tantangan politis. Nah, untuk tantangan politis ini seringkali menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena seringkali pengelolaan sumber daya alam ini digunakan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan yang termasuk di pemerintah daerah karena kurang memahami urgensi perlindungan tentang lingkungan hidup. Kemudian di sini ada tantangan pengetahuan teknis. Nah, untuk tantangan pengetahuan teknis ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, kualitas pemangku kepentingan yang kurang memahami mengenai teknis dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu mungkin perlu ditingkatkan kembali mengenai kualitas dari pemangku kepentingan untuk bisa lebih memahami mengenai masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sebenarnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut perlu diadakannya pendekatan yang lebih terintegrasi ya teman-teman. Karena kita perlu sinergi antara beberapa pihak dari pihak eksternal ataupun juga internal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, karena sesi materi sudah selesai, untuk selanjutnya kan kita ada sesi diskusi. Yang mau bertanya silahkan, boleh angkat tangan. Boleh, Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rama Aditya dengan NIM 3566 dari kelompok 6. Nah, saya di sini sedikit bertanya mengenai pemaksimalan sumber daya alam. Nah, ini ya. Mengenai poin yang kedua, yang dimana keseimbangan antara eksploitasi dan kelestarian, yang dimana mungkin yang sedang hangat hari ini bahwa yang ada statement yang mengatakan LDA seperti Papua. Nah, yang di situ banyaknya eksploitasi dari PT pengusaha untuk kepentingan PT perkebunan sawit, yang dimana dampaknya itu kepada hutan adat. Jadi menurut kelompok kalian apa yang perlu dikuatkan agar kesinambungan antara pemerintah dan juga masyarakat itu bisa sinergis lah, tidak ada yang saling dirugikan. Udah, siapa lagi? Ayo, boleh. Yang mau bertanya. Apa? Kalau tidak ada, boleh mau ditanggapi dulu yang ini. Yang baru satu pertanyaan dari Rama. Jadi sama langsung dijawab dia. Itu mengenai gimana? Boleh diulang lagi ya poin setelah Yang mengenai LDA Papua, yang dimana kan melibatkan masyarakat itu. Jadi untuk kepentingan pemerintah yang dimana dengan loading KPIA untuk kepentingan kebun sawit. Nah, itu dampaknya kan masyarakat adat. Nah, ini bagaimana itu perlunya dibangun untuk yang pertama pemerintah juga merasa terbantu dengan lahan itu dan masyarakat itu tidak dirugikan apa seperti itu gitu. sebenarnya ya, seperti yang kita tahu bahwa penghasilan terbesar kita di Indonesia itu merupakan mungkin bisa kebanyakan itu dari sawit ya. Karena kita juga termasuk penyumbang sawit terbesar di dunia ya. Sebenarnya pemerintah untuk menanggapi hal tersebut harus diadakannya regulasi yang lebih kuat. Kenapa? Karena dengan regulasi pasti eksploitasinya bisa dibarengi dengan pelestarian yang lebih jelas. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengeksploitasi dari orang-orang terbesar ya, kan kebayang gitu, mereka pasti bakal dirugikan sekali. Terlebih juga kebun sawit ini apa ya, menyebabkan tanahnya kurang bagus ya. Hal tertanya itu kurang bagus, jadi harusnya sebelum kebijakan tersebut bukan kebijakan sih, tapi lebih ke apa ya? Sebentar ini dulu. Pemerintah jangan semena-mena untuk mengizinkan PT tersebut untuk menggunakan lahan di Papua itu sebagai sarana untuk mengembangkan sawit itu. Kenapa? Karena harusnya itu pemerintah itu bisa mempertimbangkan kembali
menggali dampak jangka panjangnya apa gitu terhadap lingkungan ataupun juga terhadap masyarakat Papua. Karena pasti masyarakat Papua yang bakal sangat dirugikan ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu tanah Papua itu kan memang luas dan juga subur. Kita bayangkan aja jika sekitar misal 30% lahannya itu digunakan untuk sawit aja, itu berpengaruh untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Kenapa? Karena hutan-hutan di Papua itu salah satunya itu sebagai penyumbang oksigen untuk dunia. Jadi mungkin ya barangkali ada yang mau ditambahkan. Perizinan berarti ya. Iya, perizinannya harus memikirkan sebuah efek jangka panjang ya, atau tidaknya. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangan. Iya. Ayo, Cak. Oke sih. dan memanfaatkan karakteristik atau kondisi lingkungan fisik geografis yang ada dengan cara mendukung pembangunan daerah. Jadi si lingkungan itu dimanfaatkan tapi mendukung pembangunan daerah. Cara pemanfaatannya. Cara pemanfaatan jadi bisa untuk membangun daerah tapi tidak mengeksploitasi ya. Jadi masyarakat bisa tambah juga itu kan pendapatan asli daerahnya ya ada. Singkatnya, Cak. Bagaimana komunikasi lebih efektif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan karakteristik lingkungan fisik geografis untuk mendukung pembangunan daerah. Cara pemanfaatan lingkungannya untuk membantu pembangunan daerah. Cara efektifnya jadi mereka Tapi mendukung pertimbangan. Nah, sebelumnya mungkin pemerintahnya kembali lagi ke yang pertama ya, dianalisis dulu, terus sebab akibat dari pemanfaatan lingkungan tersebut. Misalkan yang tadinya lahan kosong akan dijadikan suatu bangunan untuk membantu pembangunan daerah misalkan ya. Nah, sebelum membangun itu, si pemerintahnya harus mengidentifikasi sebab akibat yang akan terjadi, apakah itu akan memberikan dampak yang positif, apakah akan membantu pembangunan atau tidak. Mungkin boleh ditambahkan. Mungkin bisa disebutkan ya bahwasanya untuk mengidentifikasi itu perlu analisis terlebih dalam. Kenapa? Ya, dengan kita mengeksplorasi atau mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai efek jangka panjang, dan tentu kita juga bisa lebih tahu nih manfaat untuk masyarakatnya gimana, rasanya bagi masyarakat itu gimana. Terus terlebih juga dengan analisis yang lebih baik pasti terhindar juga dari permasalahan yang bakal terjadi di masa mendatang. Bos. Terima kasih. Barangkali satu penanya lagi. Ini hadir. Nanti tolong itu ya, kalau tadi isu itu ya, udah perkenalan dulu ya, teman-teman. Soalnya nanti bakal ditulis di sana siapa yang nanya ini. Ya. Perkenalkan, saya Lutfia dari kelompok 4. Kan di Indonesia ini Kak, masih banyak gitu penangkapan ikan yang Ilegal.
Sebenarnya langsung jawab aja ya. Tadi bagaimana meningkatkan kerjasama dalam apa? Kerjasama internasional Pengelolaan. ini karena mengurangi mengurangi penampakan ilegal. penangkapan ilegal secara ilegal. Oke. Sebenarnya ya untuk kerjasama kalau menurut saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena kekayaan alam yang ada di kita itu nggak bisa ya diambil oleh yang luar. Jadi untuk meminimalisir adanya pencurian ikan secara ilegal, berarti kita harus lebih menguatkan lagi nih pertahanan yang ada di laut kita. Karena itu kita bisa mungkin meningkatkan sinerginya TNI Angkatan Laut untuk lebih menguatkan terkait pertahanan yang ada di daerah laut. Dan ya kalau misalnya memang tertangkap basah, tenggelamkan. Tenggelamkan. Aku mah ada ini. Baik, karena karena sesi materi dan sesi diskusi sudah selesai, izinkan saya baca kesimpulannya terlebih dahulu. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan SDA, pentingnya strategi pengolahan yang efektif tidak dapat diabaikan melalui penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat. Pengelolaan berbasis ekosistem serta peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa SDA dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan.